materi tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Susilawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 atau AIK 3. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perintah mencari ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Seperti pada hadis riwayat Ibnu Abdil Bar tentang kewajiban mencari ilmu yang berbunyi, Thalabul ilmi fariqatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Mu'adzim bin Jabal pun pernah berkata, tuntutlah ilmu karena mempelajari ilmu dengan mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takarub. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lainnya yang ada pada setiap individu. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib. Para ahli fikih mengelompokkan menjadi dua bagian, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus, dan sesuai dengan isyarat Allah Azza wa Jalla yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang salih. Inilah yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pengertian mencari ilmu di sini adalah mencari ilmu agama Islam. Hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu fardu kifayah, adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Misalnya spesialis dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lainnya. Tapi jika sebagian dari mereka ada yang mengajarkannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika ada seseorang pun yang melakukannya, maka semua menanggung resikonya. Poin yang kedua yaitu mengenai keutamaan orang yang beriman. Seperti terdapat pada surat Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya bersama para malaikat dan orang-orang yang berilmu dalam persaksian akan keesaannya.
ilmu memiliki banyak keutamaan, di antaranya: 1. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya sebagaimana dalam hadis. Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua yaitu menjadi saksi terhadap kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada ialah yang berhak disembah kecuali Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang berilmu. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang keempat, yaitu orang berilmu adalah orang yang takut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 25. Yang kelima, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Sebagaimana firman-Nya, Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Dari firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Yang keenam, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai kedudukan ulama dalam Islam. Ulama mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, karena fungsinya sebagai tempat rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan yang mereka hadapi. Dan pada masa tertentu, ulama pun mempunyai peran yang cukup signifikan dalam masalah-masalah sosial, politik, maupun kenegaraan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Yang dinamakan ulama menurut Al-Quran adalah mereka yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat kauniyah maupun Qur'aniyah. Dan dengan pengetahuan tersebut, mereka mempunyai sifat khasyah dan takwa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi kewajiban mencari ilmu dan mengembangkan serta mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.